Contoh, di Islam kita punya halal, di Kristen kayaknya nggak ada ya halal ya. Di Yahudi kita punya, mereka punya kosher. Kosher itu persyaratannya lebih daripada Islam tuh. Tidak boleh makan di misalnya piring dari perak dan segala macam. Setiap hari Sabat mereka tidak boleh ngidupin lampu. Puasanya tidak boleh ngomong dan segala macam. Nah itu adalah salah satu yang mereka punya banyak aturan. Makanya Yesus datang, Yesus bilang apa? Aku tidak datang untuk Akulah jalan kebenaran dan itu yang kemarin. Itu yang kemarin tuh gue aja inget tuh. Iya. Jadi aku tidak datang untuk menghapuskan, tapi untuk menggenapi Taurat, kan gitu kan ya. oh keren banget. Kan menggenapi Taurat, artinya Taurat itu udah banyak aturan, tapi digenapi. Nah salah satunya adalah, yang menarik adalah semua orang Yahudi tahu bahwasanya salah satu aturan Taurat adalah disunat. Tapi dihapuskan sama Paulus, bahwasanya setiap manusia tidak ketika dia mau masuk ke agama Kristen, non Yahudi boleh masuk, tapi mereka nggak mau disunat. Artinya ya udah dibiarkan mereka nggak disunat. Padahal sunat tuh kayak tradisi, padahal perintah sebenarnya. Babi, Yesus itu pernah menjadikan babi sebagai wadah untuk naruh roh jahat. Nah, maka orang-orang pada saat itu ya sama kayak orang-orang di Timur Tengah yang lain, daerah itu mereka nggak makan babi. Sebenarnya banyak sih di film-film exorcism, babi itu jadi kayak tempat transfernya iblis gitu dari orang gitu kan. Karena Yesus melakukan itu ceritanya. Nah, karena itulah terus kemudian ketika di Timur Tengah tuh nggak orang-orang pada nggak makan babi, sebenarnya babi itu bukan agama Islam aja yang mengharamkan dalam tanda kutip. Tapi ya memang agama-agama langit semuanya tidak makan babi. Tapi balik lagi dari titik itu kita bisa lihat bahwasanya Yahudi itu adalah menurutku ya agama yang paling banyak aturan dan hampir sangat sulit. Contoh misalnya ya. Kerudungan itu juga ada di Yahudi itu. Jadi bagi perempuan yang tidak mau dikerudungin, dia harus dibotakin misalnya. Jadi ada di agama Yahudi. Iya. Makanya Bunda Maria itu kerudungan gak? Kudungannya kan nggak pakai peniti gitu kan? Pertanyaannya peniti Gini, loh. Kayak nggak sampai sekarang bisa kayak juga lo nggak pakai peniti, bisa ada magnet sekarang. Nah, tapi intinya adalah bahwasanya aurat sebenarnya. Tunggu, lu kayaknya di pengertian dia kerudung Islam tuh harus ada penitinya. Iya. Benar. yang bener-bener Iya, ketutup semua sebenarnya kan? di Islam itu yang penting ketutup ini Iya, dulu. nggak usah pakai peniti juga nggak apa-apa. Iya, kalau misalnya lu keluar, lu cewek nih lu keluar lu pakai hoodie yang cukup nutupin muka Iya. doang, yang Sudah penting aurat termasuk. lu Itu udah dipastikan oke. tertutup, itu udah oke juga. Zaman dulu orang-orang ketika datang ayat tentang kerudung, mereka pakai kerudung gimana? Kan nggak ada peniti. Iya. Gimana caranya? Nah itu nanya aku Nah, gimana? dikisahkan dalam hadis itu mereka ngambil gorden, selimut atau apa mereka tutupin terus mereka pegang. Berat dong. Iya, atau apapun yang mereka temukan. Serbet atau mereka pegang di sini. Nah, ketika mereka jalan, tangan satu aja yang bisa dipakai karena tangan satu yang megangin ini. Korden, literally korden rumah. Iya, karena kan waktu itu baru turun dan nggak punya alat Iya. kan. Ketika sudah punya ini ya mereka pesen lah ke tailor atau kemana